ijazah SMA melapaklah sama Ya, ya, sekarang diperkarakan oleh RRT dan jauh-jauh. ya. Gimana? Itu sama-sama ijazah yang sekarang ya ijazahnya yang ini sekarang Ya. nggak Ya, tahu. kalau gini ya, kalau ijazah Gibran itu kan sekarang ini lebih gampang karena polanya ya hampir sama dengan yang dilakukan bapaknya itu. Tapi kan jangan saya lagi dong, saya sudah capek ngurusin bapaknya, masa saya suruh ngurusin anak. Banyak banget yang sudah pramuka atau pramuka Ya, ya. itu apa istrinya yang Ya, rektor itu. ya, Pratekno, Pak Iman, gitu. Kalau itu gue banyak banget. Iya, tapi jangan salah Jokowi. Nanti kalau dia masih memaksakan mau menang terus tanpa kejujuran sampai tadi yang datang ini, saya masih punya satu terus lagi. Apa itu? Saya tangkapin aja itu saksi-saksi yang berbohong di pengadilan saya itu, yang bawa ijazah palsu itu, dan teman-temannya yang ngaku satu angkatan SMA itu. Ya, saya kira saya akan dengan mudah mendapatkan bantuan dari rakyat. Tangkap aja ke rumahnya langsung, saya sudah tahu rumahnya mana tempat tinggalnya kan. Nah, itu kalau terpaksa akan saya lakukan. Jadi itu yang udah makan kita itu ya. Yang udah sokokannya. Ya pasti dong. Makanya nggak bawa bagian dia. Ini kan ada Bang Tul nih. Bang Tul itu yang dulu pertama kali mendengar sumpah saya loh. Kalau nomor saya ijazahnya Jokowi itu Apa kan? apa 008112 ini tidak miliknya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Saya lihat tuh videonya. Ya itu masih berlaku sampai sekarang. Maka kalau ini nggak selesai nanti akan saya tangkap Joko Wahyudi itu, gitu. Karena di sidang saya dia itu bawa ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya bersama dengan Mas Bambang Tri, semua orang karena sudah kenal ya. Korbannya Pak Jokowi ya, 2 kali masuk penjara ya. Awalnya saya mengikuti sebetulnya dari buku pertama Jokowi yang dikasih, tapi nggak cepat juga. Tapi banyak kan rahasia yang Mas Bambang tahu ya. Mungkin kita mulai dari buku yang pertama dulu deh. Ya. Saya kira buku yang pertama yang rahasianya sampai saat ini itu masih ada. Itu kenapa Pak Jokowi itu menyuruh seseorang untuk memanggil saya. Nah, orang yang disuruh Pak Jokowi itu namanya Pak Osman Sabtaudang. Lalu Pak Osman Sabtaudang ini menyuruh kakak saya, Bambang Sajono, supaya saya ketemu Pak Jokowi di rumahnya Pak Osman Sabtaudang. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada kakak saya Bambang Sajono itu, lah maksudnya saya dipanggil untuk apa? Gitu. Intinya saya diberitahu bahwa hukum itu nggak usah terbit lah. Oh, dia udah tahu nih kalau rahasianya dibuka di buku itu gitu. Ya ini kan saya mengatakan ada rahasia di balik buku itu. Ya rahasianya yang mau saya ungkap ini. Tapi dia udah tahu ya kalau ada akan terbit buku itu. Oh udah beredar kan? Oh, udah beres. Ya waktu saya mengedarkan baik yang online maupun sudah saya cetak sendiri itu, kemudian saya tiba-tiba saya dipanggil kakak saya itu. Oke. Kakak saya mengatakan, kamu diminta ketemu Pak Jokowi di rumahnya Pak Osman Sabtaudang. Waktu itu kakak saya membuktikan, dia langsung telepon Pak Osman Sabtaudang di depan saya, bahwa dia benar-benar disuruh oleh Pak Osman Sabtaudang itu. Dan nanti ketemunya di rumahnya Pak Osman Sabtaudang aja. Intinya adalah
saya diminta untuk tidak usah menerbitkan buku itu, saya terserah disuruh milih gitu, uang atau jabatan. Nah, ini kata-kata kakak saya sendiri setelah dia teleponan dengan Pak Osman Sabtaudang itu. Nah, saya bingung. Saya pilih jawabnya diplomatis saja, uang atau jabatan. Saya pilih atau gitu. Nggak dua-duanya artinya Iya. Ya, tapi kan saya tetap milih memberikan jawaban itu atau belakang saya marah. Maksudmu apa? Ini serius, nggak main-main kok. Pilih atau maksudmu apa? Nah inilah atau itu maksud saya begini. Saya mau kalau dimintai tolong Pak Jokowi untuk tidak menerbitkan buku itu. Nggak usah dikasih uang, nggak usah dikasih jabatan, saya mau. Tapi saya cuma minta mau apa itu tertulis permintaannya Pak Jokowi itu, bahwa saya nanti kalau nggak ada permintaan tertulis itu, orang bisa menyangka saya terima duit kemudian saya menarik buku itu. Tapi kalau saya punya surat tertulis Pak Jokowi, ini loh, saya ini nolong Pak Jokowi, bagi Pak Jokowi meminta saya untuk tidak usah menerbitkan buku itu gitu loh. Nah karena saya jawab itu akhirnya kakak saya nggak ya udah berarti kamu mau itu tidak diterbitkan atau kamu tarik kembali asal Pak Jokowi bikin surat tertulis gitu ya. Itu yang akan kita usahakan, tapi itu nggak pernah terjadi. Tiba-tiba saya langsung ditangkap itu gitu. Rupanya ini Pak, rahasia apa sih yang dia takut dengar sampai yang ada di buku itu? Nah sebenarnya saya justru malah nggak tahu itu mau buku itu aman-aman saja bagi dia kok. Gitu. Artinya kalau dia tidak bisa membantai si buku itu, dia tinggal mengakui aja, ya memang itu keterangan saya yang dulu itu salah, yang benar ya seperti yang ditulis Apa tuh? Apa tuh? Saya pengen tahu tuh. Ya itu dong. Saya kan di buku itu menulis bahwa itu Ibu Sujiati itu saya pastikan ibu tirinya. Ya. Bahkan buku saya itu menyerang langsung bukunya Bu Sujiati itu yang mengaku saya ibu kandungnya Jokowi. Saya melahirkan Jokowi di sini. Gitu. Soalnya ini bohongnya berantai ya. Ya. Bohong Lah berantai. itu kenapa sih kalau ngaku ibunya yang sebenarnya itu? Nah, kan ibu yang sebenarnya itu namanya Yang Meiwa itu. Nah, Masih nama Cina ya. ya, nah bahkan sudah saya beri keterangan toh, Yang Meiwa ini bukan orang bermasalah, bahkan dia orang yang berjasa bagi Republik ini. Kenapa itu nggak diakui? Ya, toh. Dan memang di buku itu ada data juga. Kalau Sujiati ini malah pasti itu seorang Gerwani gitu. Kok dia malah lebih suka dari ibunya ibu juga? Lah ya itu kan saya harus jelaskan ini. Gitu. Nah, tapi ternyata kemudian yang jelas buku itu dilarang beredar gitu. Polisi kan sampai pengumuman bagi yang sudah memiliki PDF-nya harap dikembalikan. PDF kembalikan di mana? Saya udah punya juga saya bertanya malah. Iya. Nah itu terus akhirnya saya kena 2,5 tahun itu. Dalam buku itu ada nggak mengenai jaga? Kan sekarang yang menarik jaga. Sama sekali nggak ada. Justru ini kaitannya kan gini. Ketika saya sudah mau bebas dari pemenjaraan yang pertama itu, tiba-tiba saya menjumpai kenyataan yang mengejutkan, yaitu ketika saya pulang ke rumah itu ternyata istri saya itu sudah dalam keadaan hamil. Gitu. Dari situ saya mulai berpikir berarti Jokowi ini punya rahasia yang lebih besar yang belum saya ketahui. Kenapa saya keluar aja masih dibeginikan kok? Kan mestinya sudah gitu ya, sudah selesai, saya bisa kembali ke rumah tangga saya gitu. Tapi ternyata enggak. Pada waktu itu saya sudah membaca kembali di medsos tentang ijazahnya itu yang meragukan, SMA-nya itu terutama. Bukannya dari Mas Bambang pertama terbuka? Bukan, ada yang
sudah membuka itu. Cuma itu membuat saya langsung sadar, langsung mengejar ke situ. Karena saya mengalami punya ide jadi iya, punya ide baru jadi iya, saya mengalami kalau Jokowi nggak punya rahasia lain, tentu dia nggak akan melakukan hal yang sekejam ini kepada saya. Nah, sejak itu saya mulai berburu data tentang ijazahnya itu. Gitu. Jadi ini salahnya Jokowi sendiri, kenapa dia menyakiti hati saya itu sehingga saya pulang, saya punya dendam, katakanlah baru marahnya tambah iya, enggak, bukan masalah marahnya. Itu kan kalau dia nggak menyembunyikan masalah lain, dia nggak mungkin memperlakukan saya seperti ini. Seanggapan yang pertama itu sudah selesai, ya udahlah, saya sudah di penjara ini. Tahun udah bayar ya. Iya. Nah itu yang menyebabkan lahirnya buku kedua kan. Jadi apa nih hubungannya tadi ijazah? Nah, buku kedua ini pertama kali saya meyakini, kalau tadi ya baru mendorong ini kira-kira rahasianya ya soal ijazah ini, gitu kan. Yang membuat saya yakin itu pertama kali ketika membaca bukunya Bu Sri Adiningsih, Dr. Sri Adiningsih, yang beliau menyatakan dengan tegas Jokowi itu teman seangkatan saya di SMP 1 Surakarta, ya toh. Terus kemudian Bu Sri Adiningsih juga ada riwayatnya pendidikan bahwa di buku itu, di bukunya Bu Sri Adiningsih itu, bahwa Bu Sri Adiningsih itu lulus SMA-nya 81, ketua Banti Pres. Nah, dari situ saya mengejar riwayatnya Bu Sri Adiningsih itu. Nah itu juga sudah mengandung pembelaan, gitu. Jadi di beberapa publikasi tentang Bu Sri Adiningsih itu juga dikatakan dia lulus SMA-nya 80 sama dengan Jokowi. Tapi saya tetap nggak percaya bahwa ini pasti sudah dirubah-rubah ini. Saya kejar lagi, lulusnya SMP tahun berapa? Lulusnya tahun 77. Ya. Berarti masuk SMA-nya itu 78. Dan itu lulusnya SMA harus 81. Gitu. Akhirnya ketemu data Bu Sri Adiningsih yang lebih otentik, yang tidak dicampuri Jokowi, gitu. Benar. Masuknya Bu Sri Adiningsih memang tahun 81. Tamatnya SMA bener juga, tamatnya SMA 81, masuknya SMA 78. Ya. Ini diperkuat lagi oleh kesaksian dua sahabat Bu Sri Adiningsih, yaitu Bu Sri Mulyani dan Bu Retno Marsudi yang jadi menteri itu. Iya, mereka itu punya seangkatan dengan Bu Sri Adiningsih. Ya. Dan mereka ada riwayatnya saya kejar masuk SMA tahun 78, lulus SMA tahun 81. Kalau yang dua itu sama dengan usia ini, Ya. artinya kalau Jokowi diaku sama-sama, Iya dong, sama itu sama gitu. Itu kan jadi nggak terbantahkan lagi bahwa ijazah SMA Jokowi yang bertahun 80 itu pasti palsu. Gitu. Ya. Karena 81 harusnya. Iya, harusnya 81. Lo kok bisa maju setahun tuh gimana caranya mengajukan gitu loh. Ya. Kemudian saya kejar lagi teman-temannya SMA yang semua sudah mengakui betul Jokowi itu lulusnya 80 gitu. Ya. Oh ya berarti. Oh ada juga yang bela 80. Iya, ini udah berarti buku bohong juga. Langsung saya kejar, saya cari rumahnya, saya cek ke teman-teman yang lain. Betul, ternyata mereka itu yang pembohong, yang ngomong 80 itu. Yang nggak berbohong juga ada yang jadi saksi. Saya itu betul, saya itu lulusan 80 betul, tapi nggak kenal yang namanya Jokowi. Ya, yang namanya Bu Sri Handayani, terus Bu Isti Rustikawati, itu bener-bener lulusan 80. Tapi mereka nggak kenal. Lalu ini kok yang lain-lain itu yang Mahmud Nurwidu sama Joko Wahyudi ini kok ngomong mereka bareng Jokowi, mereka Itu apa maksudnya dia mau mengatakan ilahi 80 lulus 80 itu. Ya mereka memang sudah direkrut Jokowi. Oh mungkin untuk menyesuaikan dengan Iya, ijazah ini iya, barangkali UGM iya, ya. supaya seolah-olah dia punya saksi teman yang betul-betul dia lulusan 80. Ya kalau 80 kan tamatnya 85 dari UGM gitu ya kan.
mungkin disambung itu kan. Enggak, saya cuma berpegang pada tahun ijazah yang diakui Jokowi. Tahunnya kan 80. Padahal saya yakin dia harusnya kalau lulus SMA 81 gitu. Jadi 80 ini pasti keliru gitu. Ya, dengan keterangan Gusti Adningsi dan teman-temannya itu yang saya bukan. Nah, saya nyambungnya gini, Mas. Ya. Kenapa dia bilang 80 dia ini? Ya. Untuk menyesuaikan dengan ijazah S1-nya 85. Kalau 81 kan nggak nyampe. Oh iya, Mungkin. iya. Bukan untuk menyusun karena Hari Mulyono itu masuknya UGM di 80 yang kemudian Ya makanya dia jadi mau nyamain itu. Iya, iya. Ya, tinggal itu aja kuncinya. Gitu. Sekarang bagaimana kita mendatangkan bahan-bahan Gusti Adningsi itu, gitu. Lucu ya. Gusti Adningsi udah bilang emang saya sama dia, tapi dia nggak bilang tahunnya itu. Iya. Ya, gimana caranya? Ya dirubah sedikit toh. Iya. Seolah-olah Gusti Adningsi juga lulusnya 80. Ya makanya kan kebohongannya ini nggak bisa penting ya, nggak bisa sembunyi. Ya nggak bisa karena ketahuan ketika Saya baru ngeh sekarang nih, iya, Pak. yang Menteri Keuangan ini Bu Sri Mulyani ngomong Gusti Adningsi itu teman seangkatan saya walaupun SMA-nya beda, universitasnya beda. Gitu. Dan ternyata Bu Sri Mulyani itu juga betul lulus SMA-nya 81, masuk UI-nya 81. Begitu juga Bu Retno Marsudi, gitu. Saya baru ini bisa Iya. nyambung nih. Iya. Kemarin ini saya lain. Iya. Ya, tapi Mas, gitu, apa lagi nih ya? Nah, setelah itu semua publikasi Jokowi tentang UGM-nya, tentang skripsinya, tentang pembimbing skripsinya itu saya teliti semua dan ternyata itu bohong semua. Pak Kasmujo itu bahkan pernah ngomong saya itu bukan pembimbing skripsinya Jokowi. Tahun 2018 itu sudah ngomong begitu. Sebelum ini besar. Iya, iya. Kenapa sih nggak jadi berempat dia masih ini RRT itu masuk satu jadi kuat gitu. Saya kan masih di penjara waktu itu. Iya. Saya di penjara kan terputus komunikasinya dengan Luar. dunia luar gitu. Baru setelah saya keluar kan saya sudah bareng-bareng respon bareng itu. Terus kan kamu kuat, kamu nggak bakal kalah kalau itu gitu loh. Nah, itulah. Jadi kalau dan saya ini bukan saksi bukan saksi dengar-dengar ya, karena saya melihat sendiri. Gitu. Ya, yang itu gitu. Saksi di auditor. Iya. Mendengar ini dulu nih. Dan dalam sidang saya semakin yakin, walaupun akhirnya saya divonis itu loh, 6 tahun itu loh, saya yakin bahwa itu ijazahnya SMA Jokowi itu palsu. Karena saksi yang didatangkan itu pada bawa ijazah palsu semua, saksinya Jokowi. Terus ada satu nih yang mengenai ijazah. Iya. Itu SMA-nya katanya itu belum jadi SMA yang dia bilang dia. Oh enggak, kalau itu justru nggak ada masalah di situ. Ya memang dari SMPP jadi SMA gitu. Tapi udah ada tahun itu. Udah ada. Ya. Itu justru dilontarkan Jokowi untuk mengaburkan perburuan yang sebenarnya. Perburuan yang sebenarnya soal masuk tahunnya dia masuk itu kapan gitu. Dia ngaku tahun 77 loh. Padahal 78 yang benar. Itu supaya klop sama Mulyo. Iya. Ya. Saya Nah sekarang kita bertanya, SMPP 49 kata itu berdirinya kapan? Gitu loh. Kok Jokowi ngomong 77 itu gimana? Kok berdirinya tahun 78? Gitu. Kalau dia ngomong 77 masuk SMPP, bohong berarti. Karena saya dapat data tertulis dari sejarah SMA 5, tahun 77 itu SMA 5 lah yang disuruh untuk mempersiapkan berdirinya SMPP. Tahun 77 itu baru ada SK menterinya atau apa itu untuk mempersiapkan berdirinya SMPP. Nah Jokowi mengaku teman-temannya yang SMPP itu yang memang masuk 77 dari SMA 5. Ya toh. Jadi ketika SMPP itu berdiri mereka langsung ikut SMPP tapi sudah di kelas 2. Gitu loh. Ya. Ya. Jokowi nggak akan punya satupun teman pun yang bisa mengatakan dia membuktikan dia
masuk SMPB tahun 77, kok SMP 77 belum ada. Iya, iya. Saya suka gitu. Ya. Terus ada lagi gini, dalam filmnya Jokowi sendiri yang mau dipakai kampanye untuk 2014, kan ada kisahnya dia sejak SMA itu. Di situ jelas ada tulisan di film itu ketika adegan Jokowi kelas 1 itu Surakarta 1978. Artinya 78 dia baru kelas 1 kan? Gitu. Ada di buku saya itu, cuplikan dari film itu. Bohong kayak gitu ya. Nah iya, dulu kan mungkin Orang banyak yang melihat dia lain iya, dan mungkin dia mengira Bambang Tri ini kan sudah saya hajar habis-habisan soal keluarganya, masa dia berani lagi gitu. Tapi malah enggak, malah itu membuat saya jadi iya, karena apa? Karena kalau kamu jujur-jujur saja, nggak mungkin memperlakukan saya seperti itu. Ngapain kamu merusak sampai istri saya gitu kan nggak perlu toh. Saya sudah di penjara ya sudah mestinya gitu. Tapi kan dia takut ini yang ijazah, soal ijazah ini nanti ya orang model Bambang Tri nanti yang akan kalau di SMA ijazahnya udah nggak bener dengan sendirinya kan lah iya, makanya saya ingatkan pada RRT ini sebenarnya kita nggak perlu sulit-sulit ke UGM-nya itu, kita pastikan aja iya, tapi itu kan lah, ya memang yang bahan kami itu ya udah teruskan aja kan, saya akhirnya begitu. Tapi kalau mereka nanti menghadapi persidangan betul-betul mereka harus hadirkan saya sebagai saksi ya kan. Mas, sebelum dia jadi presiden Mas Bambang kenal dia nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Ya, pernah bareng gitu waktu dia mau nyalon gubernur gitu. Waktu itu dia mau nyalonnya kan gubernur Jawa Tengah. Ya, tapi ditolak sendiri oleh PDI Jawa Tengah gitu loh. Kemudian ke Jakarta itu toh. Gitu. Ada satu lagi yang saya katanya waktu dia di wali kota Solo, Ya. titelnya Dr. Andri. Tahu nggak katanya? Begini, dalam buku saya sendiri sudah saya tulis bahwa fotonya Jokowi itu, foto yang di ijazah UGM itu adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Nah, Dumatno Budi Utomo itu aslinya itu lulusan STIE yang gelarnya Dr. Andes. Gitu. Iya, Pak. Tapi udah kacau dari mau pakai itu kali itu, tapi punyanya buat insinyur punyanya Mulyono diambil. Nah, Iya itu kan? Berarti kan gitu. kan 2012. Jadi selama di Solo dia jadi wali kota itu tidak ada cerita insinyur itu. Gitu. Ya kemungkinan yang dia ngakunya ya dokter di situ karena Dumatno itu biasanya dokter Andes. Nah yang menarik, yang membuat saya semakin yakin bahwa memang ceritanya seperti itu, belakangan ketahuan Dumatno ini siapa. Dumatno itu ternyata satu ayah dengan Jokowi. Yang sekarang jadi BUMN apa? Di Komisaris apa gitu ya? ya Pupuk. sama Pupuk. itu Pak Wiranto itu. Pupuk Ujang. Eh, Pupuk. Bukan yang komisaris pupuk itu lain lagi, ada Oh, ada. orang lain lagi. Ya. Yang Dumatno ini yang jelas dia memang lulusan STIE Surakarta, bener-bener jadi gelarnya dokter Andes gitu. Ini ya, mungkin kalau gini ya. Iya. Coba. Sebentar tadi, dan Dumatno ini siapa? Kenapa orangnya jadi mirip Jokowi? Satu ayah. Dumatno itu anaknya Heru Purnomo. Ini kan foto itu kan Iya. kami mirip. Yang ya ada miripnya lah gitu loh. Beda lah ini. Iya. Ya itu kalau dipelototi betul, tapi kalau sepintas kan ya ada miripnya gitu. Jadi ini sebenarnya saya nyambungin dikit Mas dulu. Ijazah Mulyono, fotonya Dumatno. Ya. Yang insinyur. Ya. Kalau Dr. Andes emang ijazahnya Iya. Dumatno. Iya. Jadi saya sekarang ada ini Iya. nih. Iya. Insinyur di otak saya. Iya. Kalau hakim ragu-ragu tentang ini, panggil saya bisa menerangkan dari A sampai Z soal Dumatno, soal Hari Mulyono gitu. Terus Jokowi itu semua riwayatnya yang diakui pendidikan UGM itu semuanya riwayatnya Hari Mulyono.
sekarang udah nggak boleh masuk ke hakim, kita sampai polisi aja, kalau udah ke hakim nanti ketahuan. Makanya sampai di polisi udah selesai, kan gitu. Kan nggak boleh ke ini, ke pengadilan, nggak mau diterusin ke pengadilan. Bukan, misalnya ini yang 8 tersangka ini nanti sampai di pengadilan, gitu. Mereka harus datang ke saya sebagai saksi. Iya, harus. Ya. Tapi saya lihat ininya sih nggak mungkin sampai ke pengadilan. Ya nggak tahu. Kan polisi kan ya, bilang iya. itu asli. Dilangsungin. Tapi nggak tahu lah belum ada. Ya. Apalagi mas yang ini bisa dilihat. Tapi ada 2 kali. Ini ada waktu, sudah ada waktu ya. Iya. Dan yang Seneng. penting sekali, orang kan percaya aja pada kigulannya Jokowi. Hari Mulyono itu teman saya kuliah di UGM gitu kan. Padahal dia itu adiknya Jokowi sendiri. Ya, Gitu. sekarang istrinya kawin sama Iya. ketua MK itu. Itu juga adiknya. Berarti adiknya Jokowi itu kawin sama adiknya Jokowi juga, itu incest gitu. Yang mana adiknya? Mulyo. Hidayati itu kan adiknya Jokowi. Iya tuh. Hari Mulyono juga adiknya Jokowi. Satu ayah beda ibu. Dengan Hidayati, Hari Mulyono ini satu ayah satu ibu. Saya ini Iya tuh. apa ini keluarga apa sih sebetulnya keluarga ini? Makanya. Jadi Keluarga kacau kok jadi presiden ya? ya kalau itu kan apa ya? Kalau dalam istilah agama itu ada yang namanya istijrah gitu. Jadi memang dia dipanjakan oleh Tuhan supaya dia makin sesat gitu. Enggak gitu loh mas, dari dulu tuh presiden Indonesia itu bagus semua. Iya. Kok sampai yang satu ini keluarganya Lah iya, berantakan gitu? supaya dia semakin yakin bahwa ya barangkali saya sendiri ini Tuhan gitu loh. Nyatanya semua orang percaya bahwa saya bohongi pada mengaku semua. Gitu. Tapi akibatnya saya yang kena dia. Jadi ini gara-garanya Bambang Tri yang saya sampai diperlakukan di luar batas kemanusiaan. Sekarang masih gak ada ancaman. Benar. Katanya gitu. Oh, sudah dia lakukan. Iya, gue Masih nggak nih sekarang ini kan dia udah nggak ada power lagi, masih nggak? Nggak. Sudah enggak. Saya kan udah sudah namanya jabatan. Tapi saya kemarin kan sudah saya nyatakan, saya itu mau ketemu Jokowi. Lah mau apa? Saya mau maafkan dia. Itu baik banget sih. Ya, kalau soal yang pribadi kepada saya kan bisa saja saya maafkan. Tapi soal yang lain-lain, yang soal korupsinya dia, soal ijazah palsunya ini yang sedang digugat ini, ya itu nggak bisa kamu minta maaf. Mau minta maaf sama siapa? Kan terlalu banyak orang. Kalau saya pribadi, yang kaitannya dengan apa yang saya alami pribadi dari perbuatannya Jokowi itu sudah saya maafkan. Jadi saya ini mas, saya mau ambil kesimpulan ini. Ya. Kalau ijazah SMA, kelompok lah mas Bambang Ya, tahu ya. Sekarang diperkarakan oleh RRC dan ijazah UGM. Ya. Ini bisa berkolaborasi itu. Gimana? Berkolaborasi ini sama-sama. Terus Ya. ijazah yang sekarang yang ijazahnya si wakil presiden ini sekarang Ya. nggak Enggak, tahu. kalau gini ya, kalau ijazah Gibran itu kan sekarang ini lebih gampang karena polanya ya hampir sama dengan yang dilakukan bapaknya itu. Tapi kan jangan saya lagi dong, saya sudah capek ngurusin bapaknya, masa saya suruh ngurusin anaknya. Banyak banget yang terlibat. Pramuka, pasal Pramuka. Ya, ya. Terus itu apa menterinya yang Ya, rektor itu. ya, Pratikno, Paiman, gitu. Jadi kalau dikumpulin banyak banget. Iya, tapi jangan salah Jokowi. Nanti kalau dia masih memaksakan mau menang terus tanpa kejujuran sampai nanti yang mendatang ini, saya masih punya satu truf lagi. Apa itu? Saya tangkapin aja itu saksi-saksi yang berbohong di pengadilan saya itu, yang bawa ijazah palsu itu, gitu. Yang teman-temannya yang ngaku satu angkatan SMA itu loh. Ya, saya kira saya akan dengan mudah mendapatkan bantuan dari rakyat. Tangkap aja ke rumahnya langsung. Saya sudah tahu rumahnya, mana tempat tinggalnya kan. Itu kalau terpaksa akan saya lakukan. Gitu. Ya. Jadi itu yang udah makan duit lah itu ya. Yang udah sogokannya. Ya pasti dong. Makanya nggak gue bagian dia. Ini kan ada Bang Dul ini. Bang Dul itu yang dulu pertama kali mendengar sumpah saya loh.
Kalau nomor ijazah, nomor seri ijazahnya Jokowi itu Apa kan? Hah? Apa kan? Apal 008112 ini tidak miliknya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Saya lihat tuh videonya. Ya itu masih berlaku sampai sekarang. Maka kalau ini nggak selesai nanti akan saya tangkap Joko Wahyudi itu, gitu. Karena di sidang saya dia itu bawa ijazah palsu, yang nomor serinya bukan itu, gitu loh. Dari mana saya tahu itu palsu? Karena namanya di ijazah palsu dia rubah, dia tambahin huruf D, gitu. Aslinya itu Joko Wahyudi biasa, nggak pakai D. Kok dia bawa ijazah yang pakai D? Jadi Jokonya pakai D. Jokonya pakai C, artinya nomor serinya jadi bergeser, gitu loh. Tetapi ketika saya lihat buku idonya nggak pakai ada pakai D. D, gitu loh. Nah, Jadi bohong itu cari kebenaran sendiri. iya, tutup begitu. Ya. Bohongan mencari jalan sendiri. Iya, terus saksi yang lainnya persis juga berbawa ijazah palsu semua. Udah 30 menit. Mahmud Nurwidu itu, Itu siapa? Mahmud Nurwidu itu yang ngaku apa? Saya teman seangkatan Jokowi, saya satu bangku kelas 1, 2, 3. Jokowi juara itu yang Iya, yang juara. juara satu-satu. Apa? Itu yang dia dapat hadiah jadi komisaris petrokimia itu toh. Di persidangan saya, Mahmud itu bawa ijazah yang nomornya serinya berbeda dengan yang pernah saya lihat di Bariskin. Panjang nih, pakai episode nih kita kayaknya. Iya. Ini mas, ini kan panjangan nih udah cukup ya. Iya. Supaya orang yang bosan nonton yang tadi. Oke. Nanti kita bikin episode kedua. Siap, siap. Kita sambung. Krim. Hah? Sambil rumah. Sambung lagi. Ya pokoknya nanti kita rencanakan lagi lah. Intinya sih Kita ketemu itu. lagi pasti. Iya. Saya nggak puas nih. Kita harus Iya. Dan saya itu sudah nggak mikir. Wong saya ditembak aja mau kok kalau saya salah kok. Apalagi kalau untuk menangkap saksi-saksi palsu itu pasti saya berani. Siap. Gitu loh. Kalau diperlukan, mudah-mudahan tidak terjadi. saya begini terjadi. Saya berdoa mudah-mudahan saya itu nggak terjadi, artinya Jokowi diberi apa ya? Dan supaya rakyat tahu gitu loh. Iya makanya. Biar itu yang apa buzzer-buzzernya dia itu kan Iya. jadi supaya itu sadar semua. Iya. Itu maksud saya. Iya. Oke. Ya, sekarang Oke. jadi kita Iya. sudahi dulu mas Iya. di sini. Oh, apa ada sholat asar Iya. orangnya ya. Oke. Kita ulang lagi. Iya. Kapan kita ketemu lagi? Oke, Kita nanti sambung kita ya. rencanakan. Ya. Makasih ya mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Terus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UI Watch. Veritas, Probitas, Justia. Sip. Mantap. Mantep. Puas nggak?